Iya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh melewati malam ini dengan baik dan kami boleh bangun dengan sukacita. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti memahami firman. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita hari ini adalah garam dunia dan terang dunia. Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini sebenarnya merupakan khotbah Yesus di bukit ketika setelah dia memanggil beberapa murid dan akhirnya dia mau mengajarkan para murid supaya mereka boleh hidup berguna, bermanfaat. Karena memang tujuan utama Yesus memanggil mereka adalah menjadikan mereka penjala manusia. Sebagaimana kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus memanggil para murid untuk menjadikan mereka penjala manusia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang percaya mengikuti Yesus Kristus, bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi dia harus menjadi saksi Kristus. Dia harus menjadi penjala manusia. Dia harus menjadi pengikut yang setia dan mau mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Itulah tujuan utama Kristus memanggil para murid, dan itu tujuan utama para murid mengikut Kristus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian pertama khotbah Yesus di bukit, setelah dia mengucapkan terkait dengan ucapan bahagia, dia mengatakan kepada para murid supaya mereka menjadi garam dan terang dunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian ini sebenarnya ada satu penegasan bahwa para murid adalah garam dunia. Dan di ayat 13, garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau kita melihat, Yesus menggunakan perumpamaan garam. Karena pada saat itu garam menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, berguna untuk mengawetkan semua ikan yang merupakan hasil tangkapan para nelayan pada saat itu. Dan untuk tidak menjadi busuk, maka harus menggunakan garam sebagai pengawet bagi ikan-ikan itu supaya tidak rusak. Demikian juga Yesus menggunakan garam supaya mengingatkan para murid bahwa kalianlah, para muridlah yang harus menjadi garam bagi dunia ini. Karena dunia ini supaya tidak rusak, maka murid-murid itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan berguna. Untuk apa? Untuk membawa dunia itu yang rusak itu kepada kehidupan yang lebih baik. Dunia yang dimaksud di sini bukan hanya berkaitan dengan alam semesta, tapi juga berkaitan dengan manusia. Jadi tujuan utama para murid menjadi garam adalah membawa manusia yang telah hidup dalam keberdosaan untuk hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita lihat di ucapan bahagia ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi di sini para murid diajarkan untuk membawa kebenaran itu. Karena dengan membawa kebenaran itu, maka dia akan tetap menjadi murid yang setia, yang mau taat dan mau melaksanakan apa yang Kristus laksanakan.
Dan di sini juga kita melihat firman Tuhan mengatakan kepada para murid supaya mereka menjadi terang dunia. Karena dunia ini hidup dalam kegelapan. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Dan karena mereka percaya kepada Kristus, maka terang itu juga menjadi bagian mereka. Dan mereka harus menyampaikan terang itu supaya mereka boleh membawa terang itu kepada dunia ini yang gelap, yang hidup dalam keberdosaan. Maka itu di ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dan ayat yang ke-15 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi para murid merupakan terang bagi orang-orang pada saat itu. Demikian juga pun kita pada saat ini. Kita adalah terang dunia. Karena apa? Kita sudah percaya mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita juga harus membagikan terang itu kepada orang lain. Supaya orang lain bisa percaya kepada Kristus. Karena Kristuslah terang yang sesungguhnya. Dia adalah yang membawa orang supaya akhirnya hidup dalam keselamatan. Dialah yang menghapus dosa manusia. Maka itu saudara, kita lihat di ayat yang ke-16. Firman Tuhan juga berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah saudara yang hidup mengikuti Kristus, taat dan setia mengikuti Kristus. Mari, lakukanlah sesuatu perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan, melalui tindakan-tindakan saudara, melalui kehidupan saudara, melalui semua karir saudara, melalui sekolah saudara, melalui tanggung jawab yang dipercayakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai apapun itu saudara. Apapun profesimu, lakukanlah sesuatu perbuatan yang baik yang memuliakan Bapakmu yang di surga. Karena dengan melakukan suatu perbuatan baik, orang lain akan melihat dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus. Teman-teman, yang menjadi doa kita adalah terang itu, Yesus Kristus, biarlah tinggal dalam hati kita. Dan kita menjadi pembawa terang, supaya orang bisa mengenal siapa Yesus sampai ke ujung bumi. Kita memuji Tuhan lagu ini, terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia, dan gelap jadi bercahaya. Yang berdosa selamatlah. Hanya ini doaku, beri terang-Mu dalam hatiku, agar dunia tahu Yesus, Kaulah terang hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan. Namun biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kami dan terus mengisi hidup kami untuk menjadi saksi Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan Bapa-Mu di surga, dan orang lain boleh memuliakan-Mu, dan akhirnya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin.